membuat masyarakat menjadi ilfil untuk menerima mereka lagi. Tahu sendiri kan Pak Ustaz, itu ada berita yang di Sukoharjo. Mereka telah dibeli rusun, diberi 1.250.000 per bulan. Tetapi mereka demo di sana. Hola netizen yang tercinta, Ustadz Dery Sulaiman mendadak meminta maaf kepada warga Tasikmalaya beserta pabrik garmen Al-Lutfi melalui sebuah unggahan di TikTok. Permintaan maaf tersebut menyusul pernyataan Ustadz Dery Sulaiman terkait kesiapannya menampung semua pengungsi Rohingya di pondok pesantren miliknya di Tasikmalaya. Ustadz Dery juga mengaku bersedia mencarikan para pengungsi Rohingya pekerjaan di pabrik garmen setempat. Namun tampaknya ide tersebut ditentang keras hingga membuat Ustadz Dery Sulaiman meminta maaf kepada warga Tasikmalaya. Ustadz Dery menjelaskan pernyataan bahwa ia bersedia menampung pengungsi Rohingya hanya sebuah sarkasme semata. Menurut Ustadz Dery, tidak mungkin seluruh pengungsi Rohingya bisa ditampung oleh dirinya. Lebih lanjut, kata Ustadz Dery, pengungsi Rohingya akan dipulangkan ke Bangladesh oleh pemerintah Indonesia. Ustadz Dery berjanji akan ikut mengantar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmen Al-Lutfi milik Haji Yayan dan Teresi. Ya, kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian. Saya buat spontan untuk menanggapi komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain, aneh kan? Aneh banget. Bawa aja ke rumah lu gitu. Jadi saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu. Kalau memang kalian bisa mengantarkan dia ke rumah saya, bawa lagi sini. Kebetulan saya lagi bangun pesantren di Tasikmalaya begitu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Warga Tasikmalaya nggak perlu khawatir, karena nggak lama lagi, sebentar lagi insya Allah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh, di Chowk Bazar ya. Dan insya Allah saya siap untuk mengawal mengantar mereka ke sana insya Allah. Saya sedang mengurus visa untuk berangkat Januari ini ke Bangladesh. Jadi teman-teman sekalian, ini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang keadaan netizen kita tidak baik-baik saja. Ya, kita terlalu gampang ya mencaci maki di sosial media hanya gara-gara konten yang kita lihat. Dan buat konten kreator yang memframing pengungsi-pengungsi Rohingya itu adalah orang-orang jahat. Bahkan caci makinya mereka seperti binatang. Lebih baik aku pelihara anjing daripada mereka. Itu ada komentarnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian hendak memang membuat survei mereka itu adalah orang Islam atau bukan, mereka bisa baca Al-Quran atau tidak, survei semua. Kalau kalian mau membuat framing mereka adalah orang-orang yang rakus, kalian rekam semua mereka sedang makan. Jangan di videoin satu orang, dua orang, kemudian kalian viralkan, sehingga asbab konten kalian terjadilah hate speech, kebencian, rasis kepada saudara-saudara kita orang Rohingya. Ingat, mereka adalah manusia juga. Jangan remehkan mereka sekarang. Mungkin sekarang mereka miskin, mungkin sekarang mereka sedang diuji Allah dengan penderitaan hidup, kesempitan hidup yang luar biasa. Negara mereka tidak mengakui keberadaan mereka, mereka terusir, mereka diusir, dibasmi, dibunuh. Nah, mereka sekarang mencari perlindungan ke banyak negara, termasuk di Indonesia. Data yang saya terima kemarin, orang Bangladesh menyambut lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya. Mereka menganggap seperti saudara mereka sendiri. Orang India menyambut lebih dari 70.000 orang, dan tetangga kita Malaysia menyambut lebih dari 150.000 orang. Di Indonesia sekarang sudah ada 1.000 orang, dan ini kalau dibiarkan juga akan seperti negara-negara yang lain. Maka saya mengingatkan, meminta tolong kepada pemerintah, tolong bertindak tegas. Kalau memang negara Indonesia tidak mau menyambut orang luar, tidak mau menerima pengungsi dari Rohingya, tolong dihalau sebelum mereka masuk. Jangan sampai ya mereka sudah terdampar, mereka kesusahan, nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, kemudian kita caci maki mereka. Ya, jadi solusinya tidak ada jalan lain selain memulangkan mereka kembali ke Bangladesh. Ya, pulangkan mereka ke Bangladesh, dan para netizen berhentilah mencaci maki ya. Kalian dengarkan baik-baik konten saya, baru kalian komen. Jangan orang lain ngomong lain, komentar yang lain. Ingat, mungkin salah satu dari mereka akan ada jadi orang hebat nanti, akan jadi ulama, jadi hafiz Quran, mungkin jadi presiden. Wallahu a'lam bishawab. Jangan remehkan. Sayyidina Umar yang tadinya musuhnya Rasulullah SAW, yang hendak membunuh Nabi, ternyata di akhir hayatnya
beliau terbaring di sisi Rasulullah SAW di Madinah. Jangan remehkan orang, ya, karena Allah merahasiakan wali-walinya. Sekali lagi saya minta maaf kepada warga Tasikmalaya. Aku mencintai kalian semua, dan kepada keluarga besar Al-Lutfi. Semoga bisnisnya sukses terus. Amin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, saya tuh nggak mau manggil Anda tuh Ustadz. Karena apa? Anda minim literasi seperti apa? Dalam dunia perang dua, itu adalah apa? Rohingya apa? Dibawa apa? Dari India, kemudian Bangladesh, dibawa dari Bangladesh, kemudian apa? Ke Myanmar, bergabung, Rohingya itu bergabung, masuk ke Myanmar itu, mengatasnamakan Islam, kemudian apa? Berontak, pengen wilayah seperti itu. Ya, tolong belajar sejarah terlebih dahulu. Dah, kalau sudah minta maaf nggak apa-apa, ya. Nih, kenapa saya pakai ini background seperti ini? Karena apa? Dari bukan Cox's Bazar, bukan dari Bhasanchar Island, ya, Pak Dery ya, belajar dulu. Larinya kemana, ya? Kenapa Myanmar bikin statement? Ya, nggak apa-apa dimasukkan kembali lagi ke Myanmar, tapi atas dasar apa? Sudah Kemenlu sudah ada itu loh. Sudah ada ya Pak Dery ya. Anda jangan sok ustaz, jangan keblinger tentang agama, jangan sok seiman, kemudian apa membabi buta, kemudian apa membela seagama, kemudian apa beda rohinya apa. Belajar lagi ya Pak Dery ya. Saya nggak mau manggil ustaz Anda itu. Belajar lagi ya. Ada Cox's Bazar, ada Bazar Island. Bazar Island seperti apa? Bhasanchar Island jadi bantu rumah sakit ada oleh Indonesia. Tahu dari ASEAN yang bantu apa? Indonesia itu yang paling banyak, sampai dibangun di Bhasanchar Island. Jangan apa? Jangan sembrono itulah. Kemudian bawa agama Anda. Maaf, saya Islam juga. Belajar lagi ya. Kalau kamu salah, jangan sok agama, apalagi apa, nanti bahaya, gesekan paling banyak ya. Ya Pak Dery ya, silakan keyakinan Anda pakai mazhab Hanafi, pakai Maliki, Syafi'i, Hambali ya. Tahu untuk tamu seperti apa? Sama itu 4 mazhab seperti itu ya. Pak Dery ya, belajar lagi ya sejarah ya. Maaf ya Pak Ustaz, rupanya masyarakat tidak mau menerima. Pak Ustaz kan tahu, pertama mereka datang diterima dengan baik, tetapi tingkah laku mereka yang seperti kayak begitu membuat masyarakat menjadi ilfil untuk menerima mereka lagi. Tahu sendiri kan Pak Ustaz, itu ada berita yang di Sukoharjo, mereka telah dibeli rusun, diberi 1.250.000 per bulan, tetapi mereka demo di sana menghancurkan fasilitas yang ada di sana. Mereka dengan gampangnya telah mendapatkan rusun tersebut, sedangkan masyarakat kita banyak yang masih belum mempunyai tempat tinggal. Pak Ustaz lihat di video-video yang ada, mereka diberi makanan, mereka komplain katanya makanan itu terlalu sedikit, sedangkan masyarakat kita masih kekurangan. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, di NTT sana, ada berita baru-baru lagi ini. Mereka sudah mempunyai KTP, dan katanya mereka mengurus KTP itu, mereka membayar 300 apa 350 kalau tidak salah itu beritanya itu. Mereka dengan gampangnya mendapatkan KTP tersebut dengan membayar. Saya mau tanya kepada Pak Ustaz, apakah hal seperti kayak begitu dibenarkan dalam agama untuk menyogok aparat untuk mendapatkan hal yang kita inginkan? Sementara Pak Ustaz tahu sendiri, masyarakat kita dalam mengurus KTP itu sulit, bahkan lama untuk mendapatkannya. Sementara mereka dengan cepat mereka bisa mendapatkan. Karena itu tadi menyogok daripada aparat. Ya Pak Ustaz pikir sendirilah kalau itu dibenarkan dalam ajaran agama. Oke Pak Ustaz, salam. Maaf Ustadz, izin meluruskan aja ya. Sebenarnya aku nggak ada masalah dengan komentar dari Ustadz Dery ini ya, bahwa katanya bisa disetujui. Dia juga mengambil suatu sisi disetujui dan nggak disetujui. Kenapa? Tapi aku hanya ingin sekedar meluruskan saja ya. Framing yang salah seperti ini menurutku harus mulai dihapus dari pemahaman tentang Rohingya. Framing bahwa katanya umat muslim Rohingya dibantai karena dia muslim, jadi dia saudara sesama muslim,
dibantai harus kita tolong, itu kan dulu yang membuat banyak orang yang menggerak untuk save Rohingya dan lain-lain sebagainya. Setelah ditolong mereka tahu sendiri ulahnya seperti apa. Sebenarnya ini dulu itu kasusnya itu, kalau kita bicara soal sejarah di tahun 1940-an dulu kan, di zaman-zaman Myanmar dulu dijajah oleh Inggris, Rohingya ini yang diduga kuat berasal dari Bangladesh sana, dia datang ke Myanmar sebagai seolah-olah mereka itu bebarengan gitu datangnya dengan Inggris. Dan lebih parahnya, setelah mereka tinggal di Myanmar, mereka malah mendukung berada di pihak penjajah Inggris. Bahkan beberapa direkrut menjadi tentara bayarannya Inggris ketika menjajah Myanmar. Padahal rakyat Myanmar lebih pro ke Jepang yang saat itu juga berperang dengan Inggris dan sekutunya ya. Nah, sebenarnya salahnya ini bukan karena agamanya Muslim atau apa, karena mereka sudah tercenderung sakit hati. Bayangkan, kaum Rohingya ini tinggal di suatu negara, istilahnya numpang lah, pendatang lah. Dia bukannya ikut berjuang menggapai kemerdekaan bersama warga lokal, dia malah ikut berjuang bersama negara Inggris penjajahnya. Itu sebenarnya problemnya, bukan soal agama Islam di sana minoritas atau di sana mayoritas Buddha. Sebetulnya problem awalnya itu kalau kita berkaca sejarah itu. Jadi janganlah kita framing bahwa Rohingya ini ditindas karena mereka Muslim dan lain sebagainya. Karena framing-framing yang salah semacam ini yang membuat orang-orang yang berpikir pendek, bersumbu pendek, demo dan lain sebagainya, seolah-olah mereka membela kaum muslimin dan lain sebagainya. Seperti itu. Toh kita kembali lagi ke pokok, kalau dikata membantu, loh, mereka waktu datang di Aceh itu juga udah dibantu juga loh. Bahkan yang kemarin terbaru-baru itu mereka dikasih makan, dikasih bekal, pakaian dan lain sebagainya. Buat disuruh pulang atau disuruh kemana aja itu kan juga sudah membantu. Tapi mereka menolak loh. Bahkan makanan yang diberikan kita itu dibuang loh, dibuang ke lautan loh. Mereka berarti kan memang menginginkan tanah di sini loh. Kalian itu siapa mau tanah di sini? Itu yang menjadi problemnya. Jadi jangan framing-framing yang salah seperti ini membuat orang-orang yang bersumbu pendek jadi seolah-olah pro dan dengan akses kemanusiaan dan lain sebagainya. Loh, mereka di Bangladesh saja mendapat camp kok. Mendapat camp mereka itu di Bangladesh, dapat penampungan dan lain sebagainya. Kenapa nggak dipulangkan ke sana saja? Kenapa malah mereka datang ke sini?